Lakukan satu hal ini, aku pastikan kamu akan berhasil mendapatkan body goal kamu. Pengen tahu apa itu? Simak video berikut ini. Hai Moms, balik lagi ke fitmoms.id dan di seri ini di playlist 30 informasi yang akan aku share berdasarkan pengalaman aku setelah terjun ke fitness sejak 8 tahun yang lalu. Kalau kamu belum mengikuti video atau informasi sebelumnya, langsung aja cek linknya di bawah. Tips yang ke-18 yaitu konsisten. Ada banyak orang yang punya goal yang sama, pengen dapat body ideal, pengen turun BB, pengen naikin massa ototnya, pengen punya body yang kayak gitar, pengen punya bokong, atau apapun lah ya goal di fitnessnya. Kita semua punya goal yang berbeda-beda. Tapi sayangnya yang membedakan antara yang berhasil dan tidak berhasil ini adalah bagaimana mereka bisa nge-push diri mereka untuk bisa konsisten. Jadi hasil atau goal yang bisa kita capai ini nggak bisa tercapai dalam seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan gitu ya. Tapi bener-bener kita harus rutin dan konsisten. Bahkan kayak aku sekarang pun, kalau goal long termnya yang pengen aku capai itu adalah punya badan yang fit dan sehat untuk jangka panjang, artinya ya aku harus tetap konsisten melakukan diet atau melakukan pola hidup yang sehat, rutin berolahraga, memperhatikan pola makannya. Dan sebaliknya sama dengan kamu. Kalau saat ini kamu punya goal mau turun BB atau punya goal pengen bisa lebih fit, lebih kuat, lebih berenergi gitu ya, kamu punya goal apapun di fitnessnya kamu perlu konsisten. Kamu nggak bisa mencapai hasil hanya dalam waktu singkat atau cepet gitu ya, karena kita cepet banget terpengaruh dengan cara cepat mendapatkan abs atau cara cepat turun BB dalam seminggu gitu. Kita terpengaruh banget dengan kata atau judul tersebut, padahal realitanya nggak ada yang bisa secepat itu, nggak ada yang bisa seinstan itu. Kalaupun ada yang secepat itu atau seinstan itu, perlu dipertanyakan. Kalau ada yang bisa menjanjikan turun BB cepat, bisa dapat abs cepat, yakin bener bisa, yakin itu cepat. Iya, kalau ternyata cepat, kalau ternyata sehari workout 2 jam atau menu makannya bener-bener strict banget, bisa sama kondisi kita gitu. Jadi jangan terlalu cepat terkecoh atau terpengaruh dengan kata pengen cepat-cepat gitu. Kita harus realistis. Bener bisa lebih cepat kalau kita punya sistem atau program yang tepat, kalau kita bisa sesuaikan dengan kondisi tubuh kita daripada random aja dicobain semuanya gitu ya, tentu akan lebih cepat. Tapi bukan berarti dalam cepat artinya dalam 2 minggu, dalam sebulan gitu, nggak bisa. Jadi perlu banget saat kita punya program, saat kita punya goal, kita lakukan workoutnya, kita udah punya schedule yang perlu diikutin jadwal olahraga, konsisten. Jangan seminggu ini rutin workout 5 kali, minggu depan berhenti, minggu depannya coba lagi, minggu depannya lagi bolong 3 kali gitu ya. Of course yang namanya di hidup ini kita punya hal-hal atau kendala yang nggak bisa kita kontrol gitu, tapi situasi yang bisa kita kontrol kayak rasa malas, nggak mood, itu bisa kita kontrol. Itu dari dalam diri kita. Kita harus nge-push diri kita, ngelawan diri kita untuk kata malas, nggak mood gitu ya. Tapi alasan-alasan kayak mendadak nih ada halangan, mungkin anak sakit kayak aku, ini kendala aku paling sering terjadi. Kalau anak udah sakit, aku tidurnya terganggu, anak rewel, anak berkali-kali bangun tengah malam, kadang muntah gitu ya karena batuk, dan aku tidurnya itu bakalan berantakan, ngantuk, nggak mood, nggak berenergi, dan bener-bener ngedrop. Dan biasanya aku nggak akan paksakan tubuh aku untuk nge-push workout karena badannya butuh istirahat. Nah itu lain hal, itu situasi yang memang bener-bener di luar kontrol kita dan nggak bisa dipaksain, karena harus realistis. Saat tubuh kita butuh istirahat, saat tubuh kita down, ya kita harus kasih istirahat. Kita nggak bisa nge-push egonya kita lagi sakit, pokoknya harus rutin workout biar cepet dapat goalnya gitu. Yang ada kita makin sakit gitu ya, bukannya sehat malah makin sakit. Jadi harus disesuaikan. Tapi sebaliknya, ada banyak alasan-alasan yang sebenarnya gampang banget untuk kita kontrol, itu dari diri kita sendiri, tapi ya kita ikutin aja, kayak malas, gak ada waktu gitu. Alasan yang gak ada waktu ini kayaknya banyak banget aku temukan
bilang sibuk, padahal sebenarnya semuanya itu ya tinggal prioritas kita aja. Ini si olahraga ini, punya hidup sehat ini penting nggak? Kalau penting kita pasti bisa mengasih waktu, membagi waktu dari 24 jam sehari untuk ke olahraganya kita, nge-planning menu makannya, memperhatikan dietnya kita, belajar kita mengupgrade atau mengetahui pola makan yang benar, diet yang seperti apa, olahraga seperti apa gitu. Kita pasti bakalan kasih waktu. Tapi saat kita tahu ini nggak penting ya kita bakal cari alasan untuk bilang nggak punya waktu gitu. Jadi apapun situasinya, apapun kendalanya, kalau memang kamu bisa nge-push diri kamu, di-push untuk tetap bisa konsisten sampai kamu bisa dapat goal yang kamu mau. Dan begitu udah dapat goalnya, tetap lanjut lagi ke goal yang lainnya. Intinya lebih baik lagi dari waktu ke waktu, jadi jangan cepat puas. So pastikan kamu konsisten untuk mendapatkan hasil yang maksimal di fitness journey-nya kamu. Itu dia tips yang bisa aku share di video kali ini. Kalau kamu mau ikutin seri atau video yang lainnya, langsung aja cek linknya di bawah. Ada pertanyaan, ada masukan atau input dari kamu, silahkan langsung share di kolom komentar. Thank you for watching. Jangan lupa share video ini dan sampai ketemu di video yang akan datang. Bye!